Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Yuan power yang luar biasa berdesir di langit, disertai dengan tekanan yang tak ada habisnya saat menyebar. Di bawah tekanan ini, semua orang di puncak gunung merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda menguat, dan segera menimbulkan guncangan di hati mereka. Seperti yang diharapkan dari para ahli sekte super, tekanan mereka saja sudah sangat kuat. Wu Dao dan Liu Tong saling berhadapan di langit, tatapan gelap dan dingin di mata mereka. Samar-samar orang bisa melihat hasrat membunuh muncul di mata mereka. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa keduanya telah bergabung untuk melawan para ahli dari wilayah Suan Barat belum lama ini. Namun kini, mereka menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka akan bertemu di medan perang. Lin Dong juga sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Yang jelas, dia juga tidak menyangka kalau mereka berdua akan saling menyerang secepat itu. Terlebih lagi, terlihat jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka tidak akan menahan diri sama sekali. Sepertinya ada sesuatu yang salah antara gerbang Yuan dan Sekte Dao. Lin Dong bergumam pelan. Jika orang di masa lalu itu dibiarkan tumbuh dengan lancar, dia pasti akan menjadi raksasa seperti keberadaannya sekarang. Kerugian seperti itu benar-benar seperti memotong daging dari Sekte Dao. Apakah menurutmu jenius seperti itu dengan bakat dan karakter yang tak tertandingi begitu mudah ditemukan? Lin Dong sedikit mengangguk. Dia tidak tahu banyak tentang senior kejam legendaris dari Dao Sek itu. Oleh karena itu, dia tidak menyadari betapa kuatnya orang ini sekarang jika dia dibiarkan hidup. Namun, dari kata-kata tikus kecil, samar-samar dia bisa memahaminya. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa membuat tikus kecil, lelaki sombong ini, mengucapkan kata-kata seperti itu. Mengapa senior itu menyerang gerbang Yuan? Mengapa ketua sekte Dao diam saja dan membiarkan dia dibunuh oleh gerbang Yuan? Lin Dong mau tidak mau bertanya. Aku juga tidak begitu yakin dengan apa yang terjadi saat itu. Lagi pula, ini adalah masalah yang terjadi di wilayah Suan Timur. Namun, bahkan jika ketua sekte Dao turun tangan, kemungkinan besar mustahil untuk menyelamatkan orang itu. Bukan tanpa alasan kalau gerbang Yuan bisa menjadi sekte super terkuat di wilayah Suan Timur. Jika tidak, suku Celestial Demon Martenku sudah lama menyerang dan membunuh mereka semua. Marten kecil tertawa dingin. Lin Dong membelai dagunya. Dia hanya berasal dari kerajaan tingkat rendah dan dia hanya memiliki persepsi samar tentang sekte super, yang hanya ada dalam legenda di masa lalu. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat mengetahui seberapa kuat mereka. Saat Lin Dong berbincang lembut dengan tikus kecil, suasana di udara juga menjadi semakin mencekam. Namun, saat aura keduanya naik ke puncak, para ahli dari sekte super yang tersisa di samping akhirnya membuka mulut mereka. Kalian berdua, sekarang adalah waktu untuk memilih murid. Kalian berdua juga dianggap sebagai tetua dalam sekte kalian sendiri. Melakukan hal impulsif seperti itu akan memberikan kesan buruk pada murid-murid ini. Orang yang berbicara pertama kali adalah wanita cantik dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Alisnya agak vertikal. Dia tampil cukup anggun. Tidak baik bagi kalian berdua untuk bertarung di sini. Karena Lin Dong telah memilih untuk bergabung dengan Sekte Dao, secara alami kita akan membiarkan dia mengikuti keinginannya. Mengatakan hal lain hanya akan membuat kita tampak terlalu berpikiran sempit. Para ahli yang tersisa dari sekte super di samping juga mengangguk setelah mendengar ini, menunjukkan persetujuan mereka. Ekspresi mendalam muncul di kedalaman mata Liu Tong ketika dia melihat ini. Dia sadar kalau sekte-sekte super lainnya merasa kesal karena gerbang Yuan mereka telah memonopoli beberapa jagoan perang 100 kerajaan yang lalu. Sekarang mereka bisa saja tidak membiarkan gerbang Yuan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perang 100 kerajaan ini. Semua orang ini dengan senang hati menambahkan hinaan pada luka mereka. Meskipun Liu Tong merasa tidak senang di dalam hatinya, dia juga memahami bahwa tidak mungkin mengubah situasi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin. Dia mengayunkan lengan bajunya dan menarik Yuan power yang agung ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menatap Wu Dao dengan sikap gelap dan dingin. Sekte Dao secara khusus menjadi sasaran gerbang Yuan selama tahun-tahun ini. Cukup banyak murid berbakat yang diserang dengan kejam oleh para ahli muda dari gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar.
Hal ini akhirnya mengakibatkan kerugian besar bagi Sekte Dao. Liu Tong melihat ekspresi Wu Dao yang gelap dan cekung. Saat itulah hatinya terasa sedikit lebih baik. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Baiklah, jangan bicara omong kosong. Cepat pilih muridnya." Wu Dao dengan kejam menatap Liu Tong. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya. Tatapannya memandang ke arah puncak gunung dan dia berbicara dengan suara yang dalam, "Mereka yang hadir yang bersedia bergabung dengan Sekte Dao, saya harus melepaskan aura mereka. Mereka yang tidak bersedia hanya perlu menyimpan aura mereka di dalam tubuh mereka." Beberapa keributan terjadi di puncak gunung setelah suara Wu Dao terdengar. Segera setelah gelombang demi gelombang aura melonjak. Hanya sebagian kecil yang mempertahankan auranya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Sekte Dao juga dapat dianggap sebagai salah satu sekte super dengan peringkat terbaik di wilayah Suan Timur. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagus untuk bergabung dengan mereka. Wu Dao melihat pemandangan ini sebelum ekspresinya menjadi sedikit lebih hangat. Setelah itu, dia menggoyangkan lengan bajunya. Tirai cahaya besar muncul. Akhirnya, mereka berubah menjadi banyak pilar cahaya yang menutupi beberapa sosok manusia kuat di puncak gunung satu demi satu. Lin Dong memperhatikan Wu Dao yang mulai memilih murid. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba melihat ke arah Mo Ling, Liu Bai dan yang lainnya. Lin Dong tersenyum. Dia akan menuju ke sekte super selanjutnya. Tempat itu adalah negeri asing dan membosankan baginya untuk pergi sendirian. Jika dia bisa membawa Mo Ling, Liu Bai dan yang lainnya, mereka bisa dianggap sebagai sebuah tim. Selalu menyenangkan memiliki lebih banyak orang kemanapun orang pergi. Terlebih lagi, dia dan trio Mo Ling berasal dari Kekaisaran Yan Agung dan mereka berhasil bertarung sampai ke tempat ini dengan susah payah. Tentu saja, dia tidak ingin melihat mereka gagal terpilih. Selain itu, jika dia bisa membawa mereka bertiga ke dalam Sekte Dao dan kabarnya akan dikirim kembali ke Kekaisaran Yan Besar, kemungkinan besar keluarga kerajaan Kekaisaran Yan Besar dan yang lainnya harus tahu bagaimana membalas budi ini. Wu Dao tanpa sadar tertawa pelan melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar cahaya menuju ke arah Suruo. Namun, pilar cahaya itu baru saja ditembakkan dan tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan Yuan. "Haha, Wu Dao, serahkan gadis kecil ini ke istana kemurnian tertinggi 9 surga milikku. Dia seharusnya lebih baik datang ke tempatku. Aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukan bantuan ini untuk istana kemurnian tertinggi 9 surga milikku." Wanita cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga itu melangkah maju dan berbicara dengan wajah agak malu. Suruo telah menarik perhatiannya sejak awal. Dia sedikit tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang karena dia melihat gadis ini akan dipilih oleh Wu Dao. Itu sebabnya dia tiba-tiba turun tangan. Wu Dao juga terkejut. Dia ragu-ragu saat melihat ke arah Lin Dong. "Saya ingin pergi ke Sekte Dao." Wajah cantik Suruo menjadi sedikit cemas saat dia menangis setelah melihat adegan ini. Sosok wanita cantik itu bergerak dan langsung muncul di depan Suruo. Dia tersenyum tipis dan dengan lembut berkata, "Gadis kecil, mengejar kekasihmu adalah hal yang baik. Namun, kadang-kadang, terlalu mengganggu pihak lain akan membuatnya merasa kesal. Saat ini kamu terlalu lemah. Jika kamu datang ke istana kemurnian tertinggi 9 surga, kamu pasti bisa menjadi kuat dengan sangat cepat. Hanya dengan begitu kamu akan bisa memikat hati seorang pria ketika kamu bertemu dengannya di masa depan." Suruo hanyalah seorang gadis muda yang belum merasakan dunia. Bagaimana bisa dia menolak perkataan seperti itu dari wanita cantik ini? Segera, wajahnya menjadi panas membara. Tangan kecilnya terjerat erat. Jelas sekali, dia mengalami kerugian besar. Berdiri di sampingnya, Lin Dong tidak mendengar apa yang dikatakan wanita cantik itu. Namun, dia senang karena Suruo sangat dihargai oleh ahli dari istana kemurnian tertinggi 9 surga ini. Tentu saja, dia tidak berlebihan dengan mengatakan hal lain. Dia akan tetap menghormati keputusan akhir Suruo. Perkataan wanita cantik di depannya tadi jelas meninggalkan kesan yang kuat di hatinya. Setelah dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dengan wajah merah mendidih, dia akhirnya mengambil keputusan dan mengangguk. Dia dengan takut-takut bertanya, "Jika aku bergabung dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga, apakah kakakku dapat melakukannya juga?" Sukui, yang berdiri di samping Suruo,
tanpa sadar mengusap kepalanya karena malu ketika mendengar kata-kata Surowo. Tentu saja, kegembiraan melintas di mata cantik wanita cantik itu ketika dia melihat Surowo mengangguk saat dia langsung menyetujui permintaannya. Bakat Su Kui mungkin tidak menarik perhatiannya, tetapi dia rela mengabaikannya demi merekrut Surowo. Saat mereka mengobrol, Wu Dao di langit telah menyelesaikan pilihannya. Menjadi sekte pertama yang bisa memilih murid, dia jelas mendapat manfaat besar. Oleh karena itu, wajah lamanya dipenuhi dengan senyuman. Setelah dia menyelesaikan seleksinya, 7 ahli sekte super yang tersisa akhirnya memulai seleksi mereka. Lindong yang dingin tidak bisa menahan senyumnya saat dia melihat ke puncak gunung yang ditutupi oleh atmosfer gembira. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan menoleh. Tatapannya melompat melewati wilayah inti dan melihat ke arah area jauh yang tidak dapat dijangkau. Senyuman terangkat di sudut mulut Lindong. Dia sudah bisa membayangkan badai besar seperti apa yang akan terjadi di Kekaisaran Yan besar ketika berita ini dikirimkan ke sana. Tirai cahaya menutupi puncak gunung 100 kerajaan. Hampir semua orang yang berhasil mencapai puncak gunung memiliki segel nirvana tingkat surga dan kebanyakan dari mereka cukup berbakat. Oleh karena itu, dengan pengecualian beberapa individu, sebagian besar dari mereka akan dipilih oleh sekte super. Namun, mereka hanya akan menjadi murid setelah memasuki sekte super. Jika mereka ingin berkembang dan menjadi murid langsung, mereka masih harus bekerja keras. Pada tahap ini, perang 100 kerajaan telah resmi berakhir. Namun, domain ini akan tetap terbuka untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, sekte super akan terus memantau tempat ini. Jika ada pemain bintang lainnya, mereka akan diterima oleh sekte super. Tentu saja, murid-murid yang diterima pada putaran kedua akan diberi tanda kedua di depan nama mereka dan status mereka akan lebih rendah dari murid biasa. Meskipun mereka hanya murid cabang, hal itu masih sangat diinginkan oleh sebagian besar orang. Bagaimanapun, sekte super sangat ketat. Saat para murid didistribusikan, perang 100 kerajaan secara resmi berakhir. Lindong berdiri di satu sisi, dan lautan kepala hitam berkumpul di belakangnya. Semuanya kepadanya dengan rasa hormat dan kekaguman. Mereka semua kini menjadi murid sekte Dao dan status Lindong pasti melebihi mereka. Oleh karena itu, tidak peduli dari kerajaan mana mereka berasal, mereka tidak lagi berani bertindak arogan di hadapannya. Sekarang perang 100 kerajaan telah berakhir, kalian semua akan mengikutiku ke sekte Dao. Berita tentang apa yang terjadi di sini akan dengan cepat menyebar kembali ke kerajaan kalian masing-masing. Sementara itu, hadiah dari sekte Dao akan segera dikirimkan ke kerajaan kalian. Wu Dao menatap kerumunan itu sebelum dia mengelus jenggotnya dan berbicara. Kata-kata Wu Dao jelas menyebabkan ekspresi syukur muncul di banyak wajah. Semuanya mewakili kerajaannya untuk ambil bagian dalam perang 100 kerajaan. Sekarang mereka akhirnya berhasil, ketika mereka memikirkan kegembiraan yang akan dibawa oleh berita ini ke kerajaan mereka sendiri, mereka semua sangat gembira. Ada banyak kerajaan di wilayah Suan Timur dan banyak kerajaan baru dihancurkan dan diciptakan setiap hari. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menilai kekuatan suatu kerajaan adalah dengan jumlah anggota yang bergabung dengan sekte super. Meskipun sekte super tidak akan ikut campur dalam perang antar kekaisaran, para murid yang bergabung dengan sekte super secara alami tidak ingin melihat kerajaan mereka sendiri dihancurkan. Oleh karena itu, ketika kerajaan mereka dalam bahaya, para murid itu dengan sendirinya akan datang membantu mereka. Tentu saja, akan baik-baik saja jika murid-murid itu hanya berstatus biasa di sekte super. Namun, jika murid-murid itu benar-benar dihargai oleh sekte super mereka tidak akan mengabaikan penderitaan mereka juga. Karena itu, sekte super mereka kemungkinan besar akan melakukan intervensi juga. Justru karena alasan inilah kekaisaran di wilayah Suan Timur berusaha mati-matian mengirim anggotanya ke sekte super dengan harapan mendapatkan perlindungan dan menjamin umur panjang kerajaan mereka. Setelah Wu Dao berbicara, segel tangannya langsung berubah. Majestic Yuan Power dengan cepat berkumpul di depannya sebelum langsung berubah menjadi formasi raksasa beberapa saat kemudian. Sinar cahaya cemerlang berputar melintasi formasinya. Semua sekte super telah membangun jejak luar angkasa di medan perang kuno dan mereka dapat mengaktifkannya sesuka hati untuk mengirim anggota kembali ke sekte mereka masing-masing.
Lindong menyaksikan formasi yang sekarang sudah lengkap dan dia tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Apakah akhirnya tiba waktunya untuk pergi? Penyesalan masih melekat di hatinya sejenak, sebelum Lindong mengambil langkah pertama ke dalam formasi tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, tikus kecil, api kecil, dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Setelah individu terakhir masuk ke dalam formasi, cahaya menyilaukan mulai mengalir. Lindong mengangkat kepalanya dan mengintip domain ini untuk terakhir kalinya. Pada akhirnya, jejak antisipasi mengalir jauh di dalam matanya. Wilayah Xuan Timur, Sekte Super dan Ling Qingzu. Aku, Lindong, datang. Cahaya menyilaukan meledak di langit. Ketika mencapai puncaknya, tiba-tiba ia menghilang, dan saat cahayanya menghilang, kerumunan itu juga ikut serta. 1 tahun kerja keras. Perang 100 kerajaan akhirnya berakhir. Wilayah Xuan Timur, sebuah benua yang berisi legenda yang tak ada habisnya. Sejak zaman kuno, banyak pakar hebat yang menggemparkan dunia lahir di negeri ini. Kekuatan yang mereka miliki mengguncang para pendahulu mereka dan menerangi jalan bagi praktisi generasi baru. Kekuatan dan martabat mereka yang besar masih mengejutkan dan membuat kagum orang-orang di seluruh dunia, bahkan setelah ratusan atau ribuan tahun. Pada saat yang sama, hal itu juga menyebabkan banyak orang merasakan rasa hormat terhadap tempat ini. Kerajaan di wilayah Xuan Timur sama banyaknya dengan bintang di langit. Kerajaan naik dan turun setiap hari, dan persaingan tanpa akhir menyelimuti seluruh benua. Penguasa sebenarnya dari negeri ini yang menjulang tinggi di atas kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya adalah makhluk raksasa yang dikenal sebagai Sekte Super. Mereka berada di atas semua kerajaan dan memiliki warisan dari zaman kuno. Di antara sekte super ini, ada 8 sekte super besar yang berdiri di puncak. Gerbang Yuan, Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, Sekte Dao, Sekte 1000 Boneka, Lembah Simbol, Sekte Pedang, Istana Sunyi Besar, dan Sekte Ilahi. 8 sekte super besar ini adalah penguasa sejati negeri ini. Kekuatan yang dimiliki masing-masing dari mereka dapat langsung menghancurkan kerajaan manapun. Tentu saja, di benua yang penuh dengan perkelahian ini, bahkan sekte super pun tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya. Tidak hanya 8 sekte super besar yang memiliki banyak konflik di antara mereka, ada juga cukup banyak sekte super lain yang mengincar posisi mereka. Bagaimanapun, meskipun 8 sekte super besar mungkin adalah yang terkuat di wilayah Xuan Timur, ada lebih dari 8 sekte super. Kekuatan dari beberapa sekte super yang tersisa ini mungkin kurang jika dibandingkan, tetapi mereka juga tidak mudah menyerah. Bagaimanapun, semua orang ingin naik ke atas di dunia ini. Namun secara keseluruhan, struktur wilayah Xuan Timur saat ini masih dikendalikan oleh 8 sekte super besar. Namun, masih ada arus bawah dalam jumlah tak terbatas di bawah permukaan yang tampak tenang ini. 8 sekte super besar berdiri di 8 arah berbeda di wilayah Xuan Timur seperti Dewa Agung. Mereka seperti penjaga tanah. Ada barisan pegunungan luas yang lebarnya puluhan ribu kilometer di wilayah barat daya wilayah Xuan Timur. Pegunungan ini tertutup awan dan kabut sepanjang tahun, suatu pemandangan yang sangat misterius. Pegunungan yang sangat luas ini disebut wilayah Dao. Terletak di wilayah Dao adalah salah satu dari 8 sekte super besar di wilayah Xuan Timur, Sekte Dao. Ratusan dan ribuan kerajaan tersebar di sekitar wilayah Dao ini. Kerajaan-kerajaan ini memandang Sekte Dao sebagai pemimpin mereka dan memperlakukan Sekte Dao sebagai tanah suci. Mereka juga mengandalkan Dao Sekte untuk bertahan hidup. Jauh di dalam pegunungan wilayah Dao yang sangat luas ini, ada area yang tertutup kabut yang jelas-jelas terpisah dari tempat lain. Gunung-gunung yang sangat tinggi dan besar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Samar-samar orang bisa melihat bangunan megah yang tak ada habisnya di puncak gunung besar ini. Banyak kota muncul di bawah kabut ini di bawah gugusan gunung raksasa. Di sana sangat ramai, dari jarak yang sangat jauh, tampak seperti sebuah negara. Di bagian terdalam pegunungan, tirai cahaya raksasa yang membentang beberapa puluh ribu kaki mengalir turun dari langit seperti sebuah kubah. Ukurannya begitu besar sehingga seolah-olah ada siang dan malam di bawahnya. Orang bisa melihat banyak aula besar di dalam tirai tipis yang memancarkan aura kuno dan perubahan. Suara angin bergema tanpa henti di langit di dalam kubah ini,
dan jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mungkin saja melihat banyak sosok seperti semut menerobos awan dengan perasaan agung kuno yang tak terlukiskan. Pada saat ini, tirai cahaya di langit yang jauh tiba-tiba berubah. Setelah itu, sejumlah besar cahaya berkumpul, sebelum akhirnya berubah menjadi formasi yang sangat besar. Ratusan sosok muncul di dalam formasi dalam kilatan cahaya, dan langsung tercengang ketika mata mereka dialihkan ke bawah. Di depan orang banyak, wajah Lindong dipenuhi dengan keterkejutan karena adegan di bawah ini. Segera setelah itu, dia menghirup udara sejuk dalam-dalam, sebelum sekali lagi menatap tirai tipis di depannya yang tampak menutupi langit. Setelah itu, dia berbalik ke arah gunung besar dan aura kuno yang dikandungnya. Rasanya seperti dia melakukan perjalanan waktu kembali ke zaman kuno. Meski harta karun kuno cukup besar, namun itu hanyalah reruntuhan, sedangkan tempat yang saat ini muncul di depan mata Lindong adalah sekte super asli. Selamat datang di Sekte Dao. Wu Dao tersenyum melihat sekelompok orang yang nampaknya sangat terkejut. Ada rasa bangga di wajahnya saat dia tertawa. Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya. Dia pernah iri pada murid sekte kuno ketika sekte kuno masih ada. Dia tidak pernah membayangkan sekarang bisa menikmati keistimewaan yang sama. Ayo pergi, ikuti aku ke dalam Sekte Dao. Kalian semua masih belum dianggap sebagai murid Sekte Dao yang sejati. Jangan berkeliaran sembarangan. Wu Dao melambaikan lengan bajunya saat cahaya keemasan keluar, sebelum memasuki tirai cahaya. Penghalang cahayanya sedikit beriak, dan gelombang samar yang diakibatkannya menyebabkan kulit kepala Lindong terasa mati rasa. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan siapa yang telah membangun pertahanan menakutkan tersebut. Ada sebuah formasi yang tersembunyi di dalam tirai cahaya, dan sepertinya merupakan formasi sekte kuno besar dari Sekte Dao. Jika diaktifkan, bahkan seorang ahli di tahap kehidupan misterius akan segera dihancurkan hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan life key yang terkuat pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Ekspresi tikus kecil juga tampak suram ketika ia mengamati tirai tipis di depannya. Bahkan dia merasakan bahaya yang sangat besar dari tirai tipis ini. Lindong mengangguk, tidak merasa terkejut sama sekali. Akan aneh jika sesuatu yang digunakan oleh Sekte Dao sebagai formasi pelindung sekte besar mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Penghalang cahaya berdesir saat jalur perlahan dibuka. Wu Dao melambaikan tangannya dan susunan cahaya yang mengikuti kelompok Lindong memasuki bagian dalam Sekte Dao bersamanya saat dia bergegas melewati pintu cahaya. Saat mereka memasuki pintu cahaya, kelompok Lindong merasakan yuan power alami yang kaya dan hampir kental menerkam mereka. Tubuh mereka langsung terguncang oleh perubahan yang tiba-tiba, dan beberapa di antaranya terhempas oleh badai yuan power ini. Kekuatan yuan alami yang begitu kaya. Saat Lindong merasakan kekuatan yuan yang merasuki tanah ini, ekspresi wajahnya segera berubah sedikit. Kekuatan yuan alami dunia di dalam tirai cahaya ini kemungkinan belasan kali lebih kaya dibandingkan dengan dunia luar. Jelas, ini adalah taktik ampuh yang digunakan oleh Sekte Dao. Ia dengan kuat dan terus-menerus menyerap kekuatan yuan alami dari jarak ratusan ribu kilometer ke dalam Sekte Dao untuk digunakan oleh para muridnya. Langkah ini benar-benar menakutkan. Sementara kelompok Lindong terkejut karena kekuatan yuan yang menakutkan, selusin pelangi melintas di langit. Akhirnya, mereka menjelma menjadi belasan sosok manusia berjubah merah tua. Orang-orang ini bergegas untuk melihatnya karena kedatangan kelompok Lindong. Wajah mereka hanya menjadi rileks saat melihat Wu Dao. Salam Wakil Kepala Balai Wu Dao. Selusin sosok itu dengan hormat menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Ini adalah murid-murid yang dipilih dari Perang 100 Kerajaan. Wu Dao tertawa kecil sambil menjelaskan dengan santai. Selusin sosok itu tiba-tiba mendapat pemahaman pada saat ini. Mata mereka segera menyapu kelompok besar Lindong. Ada ketegasan di mata mereka dan cukup banyak orang yang menghindari tatapan mereka. Terbukti tertekan oleh aura dari tubuh mereka. Seperti yang diharapkan dari Sekte Dao. Hanya murid yang berpatroli saja sudah sangat kuat. Hati Lindong sedikit terguncang karena aura kuat mereka. Dari apa yang dia tahu, kekuatan kelompok ini semuanya berada pada atau di atas tahap 5 yuan nirvana. Selain itu, kekuatan bertarung mereka jelas jauh lebih besar daripada ahli tahap 5 yuan nirvana biasa. Jika tidak, mereka tidak akan mempunyai sikap seperti itu.
Meskipun aura mereka kuat, mereka tidak menimbulkan tekanan apapun pada Lindong. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melawan ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Apalagi dari segi taktik, dia tidak terlalu takut dengan murid-murid tersebut. Setelah mata murid-murid yang berpatroli menyapu sekeliling, mereka berhenti sejenak pada kelompok Lindong. Jelas sekali, orang-orang ini juga merasakan bahwa mereka agak luar biasa. Mereka langsung mengangguk pelan. Sepertinya perang 100 kerajaan telah menghasilkan cukup banyak murid yang baik. Wakil Kepala Aula Wu Dao, tolong pimpin murid-murid ini dan pergi ke tahap seleksi aula. 3 wakil kepala aula besar lainnya sudah menunggu. Seorang murid yang berpatroli berbicara dengan hormat kepada Wu Dao. Wu Dao sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Dia mendengus, orang-orang ini sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin merekrut beberapa anggota baru ya. Murid-murid yang berpatroli sedikit malu ketika mendengar ini, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan. Ayo, aku tahu apa yang harus kulakukan. Wu Dao melambaikan tangannya dengan kesal dan mengusir murid-murid yang berpatroli. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan wajah agak muram dan memimpin semua orang menuju gunung besar di kejauhan, yang tertutup awan. Lindong memandang Wu Dao, yang memiliki ekspresi agak jelek. Dia tidak mengerti mengapa orang tersebut tiba-tiba menjadi tidak senang. Ada 4 aula besar tempat Sekte Dao mendidik murid-muridnya. Mereka diberi nama Langit, Bumi, Banjir, dan Desolate. Berdasarkan apa yang aku tahu, Aula Langit saat ini seharusnya menjadi yang terkuat, Aula Bumi berada di urutan kedua, sedangkan Aula Desolate berada di urutan terakhir. Wu Dao adalah wakil kepala aula dari Aula Desolate. Para murid yang memasuki Sekte Dao akan memilih salah satu dari 4 aula. Namun, karena Aula Desolate berada di peringkat terakhir, mereka yang memiliki bakat besar biasanya akan diburu oleh Aula Langit dan Aula Bumi. Suara tikus kecil terdengar di samping telinga Lindong dan menyelesaikan keraguan dalam hati Lindong. Aula mana yang harus aku ikuti? Lindong segera mengerti, dan bertanya dengan lembut. Marten kecil merenung sejenak sebelum perlahan melontarkan 2 kata. Aula Sunyi. Setelah mendengarkan nama yang keluar dari mulut tikus kecil, Lindong melongo dan berkata dengan sedikit keraguan, bukankah kamu mengatakan bahwa Desolate Hall adalah yang terlemah? Pada awalnya, tidak ada perbedaan antara 4 aula di Sekte Dao dan hanya pada periode selanjutnya, sedikit perbedaan muncul. Pada saat itu, yang terkuat bukanlah Aula Langit, melainkan Aula Desolate. Kata tikus kecil dengan santai. Oh, Lindong agak heran. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Desolate Hall yang berada di peringkat terbawah saat ini benar-benar memiliki masa kejayaan. Jadi mengapa mereka berada di peringkat terakhir sekarang? Lindong bertanya. Di dalam 4 aula besar Sekte Dao, ada 4 kitab suci besar yang misterius, Kitab Suci Raja Surgawi, dari Balai Langit, Kitab Suci Raja Bumi, dari Balai Bumi, Kitab Suci Banjir, dari Balai Banjir, dan yang terakhir, Kitab Suci Kehancuran Besar, dari Balai Desolate. 4 kitab suci besar yang misterius ini adalah seni bela diri terbaik dari Sekte Dao, dan penciptanya adalah eksistensi yang sangat menakutkan bahkan pada zaman purba. Kitab suci yang paling tidak jelas adalah Kitab Suci Kehancuran Besar. Kata tikus kecil, ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Perubahan ekspresi dan ekspresi seriusnya yang jarang terlihat membuat Lindong memahami kekuatan Kitab Suci Kehancuran Besar. Meskipun Kitab Kehancuran Besar sangat kuat, namun ia juga mempunyai kelemahan, yaitu sangat menuntut individu yang mencoba untuk memahaminya. Oleh karena itu, hingga zaman sekarang, meskipun banyak talenta telah direkrut ke dalam aula, jumlah orang yang berhasil memahami Kitab Kehancuran Besar dapat dihitung dengan menggunakan 1 tangan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memahami Kitab Suci Kehancuran Besar, wajar jika para murid elit dari Aula Desolate tidak bisa bersaing dengan rekan-rekan mereka di 3 aula lainnya, yang mampu memahami 3 kitab suci besar misterius lainnya. Oleh karena itu, tahun demi tahun berlalu, dan mereka tetap berada di posisi terbawah. Lindong berpikir bahwa ini sudah sangat jelas, karena 4 kitab suci besar yang misterius adalah kartu truf dari 4 aula besar. Namun, sepertinya Desolate Hall sangat tidak beruntung karena memiliki Great Desolation Scripture, yang tampaknya tak tertandingi namun sangat tidak jelas.
Pada tingkat tertentu, tidak peduli seberapa kuatnya, jika seseorang tidak dapat memahaminya, itu tetap tidak berguna. Tentu saja, Desolate Hall sebenarnya menunggu waktu mereka, karena mereka hanya memerlukan satu murid yang mampu memahami Great Desolation Scripture dengan satu pukulan takdir. Dengan itu, mereka akan mampu membalikkan keadaan sepenuhnya. Pada saat itu, memenangkan kembali gelar Aula nomor 1 dalam satu pukulan bukanlah suatu prestasi yang mengejutkan. Kata tikus kecil sambil tersenyum. Apakah itu sekuat itu? Lindong berkata sambil mendecakkan bibirnya dan berpikir, kitab suci kehancuran besar ini begitu menakutkan. Tidak banyak yang bisa dipahami jika tidak ada yang bisa memahaminya. Namun begitu seseorang memahaminya, dia akan segera mengejutkan dunia. Ini bukan hanya rumor belaka karena setiap murid Desolate Hall yang berhasil memahami Great Desolation Scripture menjadi sangat kuat. Jangan bicara tentang masa lalu. Tahukah kamu siapa orang terakhir yang memahami Great Desolation Scripture? Marten kecil menyeringai. Lindong menjawab dengan refleks sebelum bergidik, sementara wajahnya menunjukkan sedikit raut wajah. Mungkinkah senior kejam yang menyerbu gerbang Yuan dan membantai 3 tetua mereka? Sekarang tahukah kamu alasan mengapa Wu Dao tidak berhadapan langsung dengan Liu Tong? Desolate Hall akhirnya berhasil membesarkan seorang anak ajaib yang bisa memahami kitab suci kehancuran besar, namun pada akhirnya, dia dibunuh oleh gerbang Yuan. Dendam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah hanya dengan kata-kata, kata tikus kecil sambil menganggukkan kepalanya. Tidak heran, Lindong berkata dan dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya, dan di dalam hatinya muncul suara penghargaan saat dia berpikir, dari kelihatannya, kitab suci kehancuran besar benar-benar yang paling misterius di antara 4 kitab suci besar yang misterius. Dibandingkan dengan seni transformasi naga biru yang diberikan oleh King Zi, mana yang lebih kuat? Apakah kamu ingin aku bergabung dengan Desolate Hall karena kamu ingin aku mempelajari kitab suci kehancuran besar itu? Lindong berkata ketika dia akhirnya mengerti apa maksud tikus kecil. Ya, karena kita telah bergabung dengan Sekte Dao, kamu pasti harus mendapatkan item itu. Tikus kecil menganggukkan kepalanya dan berkata, selain itu, di 3 aula besar lainnya terdapat banyak sekali orang-orang ajaib dan jenius, yang akan menyulitkanmu untuk menonjol jika bergabung dengan mereka. Terlebih lagi, kakek tua Wu Dao itu tertarik padamu. Lebih baik menjadi kepala seekor anjing daripada menjadi ekor burung phoenix. Tunggu saja sampai kamu berhasil mempelajari kitab suci kehancuran besar, pasti akan ada tempat bagimu di generasi murid-murid elit ini. Sekte Dao, ini adalah satu-satunya cara agar kamu bisa mengejar Ling Qingzu. Lindong memutar matanya, namun dia tidak berusaha membantahnya. Meskipun dia adalah juara dalam perang 100 kerajaan, tempat ini bukanlah sebuah kerajaan, tempat ini adalah salah satu sekte super terbesar di wilayah Suan Timur. Setiap murid di sini dipilih dengan cermat. Selain itu, perang 100 kerajaan bukanlah satu-satunya saluran di mana sekte-sekte super ini merekrut murid-murid mereka. Oleh karena itu, menjadi juara dalam perang 100 kerajaan, tidak akan memberinya keunggulan apapun dalam Sekte Dao. Baiklah, mari bergabung dengan Desolate Hall.